Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai Blockdack ya. Nggak kerasa udah 2 bulan sejak gue pertama kali review mengenai Blockdack ya. Jadi kalau kita di sini, gue pertama kali review itu sekitar ya 2 bulan lalu. Dan kalau kita di sini ya, presale mereka itu baru sekitar 30,7 juta US. Walaupun jujur 2 bulan lalu ini udah gede banget sih dihitungnya ya, karena berapa banyak sih presale yang ini masih tahap-tahap awal aja udah kekumpul 30 juta USD ya. Kayaknya cuma Blockdack yang gua tahu sampai segede gitu ya. Nah, sekarang coba kita intip udah berapa. Dan jawabannya sudah mencapai 63,5 juta USD ya. Artinya peningkatan kurang lebih 100% ya, bahkan 100% lebih ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah harganya sekarang berapa, Bang? Kita lihat aja deh. Pertama kali kita bahas itu Blockdack di harga berapa nih? Coba kita cek ya. Kita lihat, ini nih, di 0,0085 ya. Kita cek sekarang berapa. Sekarang di 0,017 dan next batch-nya di 0,0178. Sekali lagi berapa? Di sini ya, sebelumnya di 0,0085, sekarang di 0,017. Ya, silakan dihitung sendiri berapa begitu ya. Nah, jadi bisa dibilang ini presale yang apa ya, dalam tanda kutip masuk ke dalam presale yang blue chip begitu. Tapi ingat ya, walaupun masuknya ke dalam ya ke apa ya, masuknya ke dalam satu presale yang blue chip, tapi tetap ini masih presale. Maka dari itu resikonya akan cenderung lebih tinggi ya. Dan buat elu yang portonya udah kebanyakan alts, ya harus tahu diri sedikit, jangan dipaksain. Begitu benerin dulu porto, bikin seimbang dulu baru silahkan ya. Jadi sekali lagi presale itu sangat cocok untuk orang-orang yang udah balance dulu portonya. Kalau portonya udah nggak balance dari awal, ya resikonya akan berlebihan begitu. Kecuali lu memang lu siap banget dengan resiko ya silahkan. Tapi intinya apa? Presale bahkan untuk Blockdack pun gitu ya, tetap resikonya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan kita invest DCA di Bitcoin, Ethereum aja. Itu akan signifikan lebih besar gitu. Tapi buat lu dari yang terakhir kali ikutan ya, udah ikutan di batch 2 bulan lalu, itu satu Blockdacknya masih di atau satu decknya masih di 0,085. Sekarang udah naik ke 0,017 ya, signifikan banget menurut gua. Basically 100% lah ya. Nah, jadi ya buat lo yang tertarik ya silahkan begitu. Nah, tapi pada hari ini kita akan fokus dulu ke update apa saja yang sudah terjadi di Blockdack ya. Nah, yang pertama adalah kalau lo pengen benar-benar detail silahkan bisa lihat ke dev release. Mereka udah rilis, wah lihat nih ya. Terakhir aja tanggal 31 berarti hari ini ya. Hari ini dia baru update ya. Jadi ini adalah satu project yang memang sangat apa ya, update-nya itu almost real time rasanya ya. Tanggal 31, tanggal 29, tanggal 26 dan seterusnya ya. Bahkan tanggal 26 aja di sini ada 2 rilis begitu. Jadi memang satu project yang sepertinya serius dan mereka benar-benar pengen untuk orang-orang yang invest di dalamnya itu tahu apa yang mereka sedang lakukan. That's really good ya. Nah, terus yang mungkin cukup unik adalah kalau lu nonton di YouTube gitu ya, apalagi kalau udah sering nonton TCI, kemungkinan besar lu pasti dapat iklan si kemungkinan besar jangan pakai pasti ya. Kemungkinan besar lu udah pernah nonton iklan dari Blockdack. Dan yang gue kaget adalah dia sekarang partner dengan Alex Pereira ya. Buat lu yang suka UFC pasti tahu siapa nih ya. Musuh bebuyutannya si Israel Adesanya ya. Nah, dia sekarang menjadi partner dari Blockdack ya. Jadi wow, keren ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga mengenai tim dari Blockdack. Ya, ini penting karena kenapa di masa-masa ya terutama di cycle kemarin ya, banyak banget project-project yang anonymous ya. Wah, ceritanya Satoshi aja anonymous. Ya Satoshi, dia bikin fair launch. Nah, banyak project-project yang ceritanya anonymous ujung-ujungnya rug pull gitu. Nah, Blockdack nggak mau sembunyi-sembunyi. Mereka kasih tahu siapa CEO-nya, siapa foundernya dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini untuk si ini sendiri ya, Blockdack itu CEO-nya dan foundernya adalah Anthony Turner.
Nah, Anthony Turner ini adalah seorang accomplished C-level executive dan juga serial entrepreneur ya. Nah, di mana dia ini memiliki extensive experience dalam bisnis di fintech dan juga blockchain ya. Dan juga adalah ex-COO dari beberapa listed blockchain investment seperti Spirit Blockchain dan founder juga dari the first true equally weighted crypto index fund di Switzerland. Begitu. Jadi, lu bisa trace siapa mereka. Begitu. Lu bahkan ada LinkedIn-nya di sini, lu bisa klik. Kalau lu pengen kenalan lebih jauh siapa Anthony Turner, silahkan bisa dibaca begitu ya. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Ini si CEO dan founder dari si Blockdeck. Selanjutnya di sini ada Dr. Profesor Youssef Kaulash kayak mungkin bacanya ya. Nah, dia ini untuk di cybersecurity mereka ya, dan dia juga terkenal sebagai satu blockchain expert begitu. Jadi ya lagi-lagi orang yang memang ada di bidangnya. Dan selain di situ juga ada di sini mungkin salah satu yang pengen ku highlight itu Dr. Maurice Herlihy mungkin ini bacanya ya. Nah, dia ini punya gelar di mathematics dan dari Harvard University. Dia bahkan juga punya PhD di computer science di MIT. Wow, ya. Ini orang kayaknya suka banget belajar ya. Dapat degree in mathematics di Harvard dan computer science di MIT. Lu kebayang gak sih computer science di MIT itu kayak apa ya? Lu kayak makan coklat langsung di Swiss gitu. Lu beli jam langsung di Swiss gitu ya. Karena memang ya lu kalau mau computer science ya I think one of the best in the world ya udah pasti MIT gitu. Itu sangat terkenal ya. Dan bahkan si Dr. Morris ini pun ini pernah memenangkan beberapa prizes ya, seperti di sini ada Theoretical Computer Science di 2004 dia mendapatkan Gödel Prize ya. Lalu juga di sini gua nggak tahu bacanya gimana, Dijkstra kali ya, Dijkstra Prize ya, dan seterusnya. Jadi ya lagi-lagi ya orang-orang yang dalam tim Blockdeck ini memang orang-orang yang nyambung gitu. Mereka memang orang-orang yang punya latar belakang ya kalau nggak computer science, mathematics dan seterusnya begitu. Jadi kalau mungkin teknisnya lebih ke si ini si Morris. Lalu untuk foundernya ya dia ada juga pengalaman di blockchain ya, tetapi lebih ke bisnis side-nya dia begitu. Dan ini semua terbuka siapa dan di mana mereka ada begitu. Jadi kalau kita lihat sih dia kayaknya base-nya lebih di Swiss begitu ya. Nah, itu kurang lebih gambaran dari tim dari Blockdeck. Ini penting sebenarnya karena dari yang gue lihat di cycle sebelumnya banyak banget tim-tim apa ya, tim-tim dev ya, tim dev yang anonymous ujung-ujungnya hilangnya juga anonymous begitu ya. Kalau seperti ini minimal ya dia beresiko kalau sampai dia mau bikin asal, karena kalau ya seperti yang kita tahu udah banyak kasus-kasus orang ketarik gitu, orang kena kasus karena misalkan dia ternyata melakukan hal kecurangan begitu. Nah, di sini semua apa ya, bukan terdaftar tapi tertulis dengan jelas siapa foundernya, siapa CEO-nya dan seterusnya ya. Oke, selanjutnya buat lu yang mungkin belum tahu apa itu Blockdeck, lu boleh nonton ke video gue yang sebelumnya ya. Di sini gue jelaskan lebih detail sebenarnya. Tapi kalau buat lu yang pengen ada sedikit update aja boleh juga di sini ya. Dan ini seingat gue ini video ketiga atau kedua gue ya. Ini ketiga. Karena kedua gue pernah bahas keynote dia ya. Jadi intinya Blockdeck ini sesuai namanya ya, Blockdeck. Jadi ini menggabungkan teknologi blockchain dengan DEX. Nah, contoh DEX itu kayak AVAX ya. Dan kita tahu AVAX kalau buat lo yang pernah pakai si chain-nya is very cheap, very fast ya. Nah, tapi masih banyak orang yang memperdebatkan DEX itu kurang aman begitu dan seterusnya. Ya, itu lagi-lagi perdebatan yang sering terjadi lah di dunia kripto ya, dari trilema, lalu cara seperti apa untuk mensecurekan satu blockchain. Nah, di sini mereka menggabungkan dua ya, blockchain teknologi dan juga DEX begitu ya. Nah, lagi-lagi kalau lo pengen tahu detailnya boleh nonton ke video gue sebelumnya. Tapi intinya apa? Dia ini ingin menyelesaikan trilema ya. Jadi seperti biasa ada 3 permasalahan dalam dunia kripto ya. Kalau lu pengen secure, dia akan cenderung mahal dan lamban gitu. Itu adalah apa, deskripsi klasik untuk BTC ya. Ngirimnya mahal, lama tapi aman ya, terbukti aman banget. Orang yang pengen ngubah-ngubah Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin apa lagi? Banyak ya, Gold Cash, ujung-ujungnya semua tidak banyak diadopsi oleh orang karena ya jebol ujung-ujungnya
ya. Lalu kalau lu pengen murah, ya lu pengen murah pengirimannya biasanya akan cenderung lamban dan kurang secure. Ya at least salah satu dari itulah ya. Jadi the best project biasanya bisa dua. Dia bisa aman dan murah misalkan. Nah, lamban. Kalau dia lamban dan apa namanya dan murah, nah biasanya kurang kalau dia cepat dan murah biasanya kurang secure. Nah, itu aja putar-putar. Nah, Block Deck ini intinya ingin memberikan satu solusi di mana tiga-tiganya bisa terselesaikan. Nah, Bang, pasti nggak Bang tiga-tiganya terselesaikan? Nah, lagi-lagi kita masih belum bisa tahu karena kalau secara teorinya semua project memberikan apa ya kesannya? Memberikan satu solusi untuk bisa apa namanya bisa menyelesaikan tiga permasalahan itu atau trilema itu ya. Nah, tetapi ujung-ujungnya pasti akan ada some kind of apa ya kelemahan gitu. Kayak kita contoh ambil Cardano. Cardano cepet nggak? Ya cepet sih dibanding BTC, tapi for now sebelum dia masih belum ada Hydra-nya tuh masih belum yang tahap akhir ya. Jadi ya masih belum secepat Solana misalkan. Tetapi Cardano lebih secure, apalagi mereka menggunakan juga Haskell, itu programming language yang lebih ribet jujurnya. Itu dipakai oleh perbankan biasanya supaya lebih gak gampang ke hack. Tapi di waktu bersamaan itu membuat orang juga cenderung sulit untuk mengadopsi untuk bikin dApps di dalamnya begitu. Jadi kayak selalu ada plus minusnya setiap blockchain ya, blockchain yang tentunya besar begitu. Nah, tetapi ya Block Deck ini dengan perkembangannya seperti sekarang, kalau kita lihat dari sisi presale-nya aja ya lu bisa lihat sendiri 2 bulan basically naik 100% lebih. Ya artinya laku, banyak yang tertarik begitu ya. Nah, untuk belinya seperti apa? Untuk belinya lu sebenarnya tinggal klik aja, lu klik untuk beli presale-nya di sini ya, swipe. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, lu tinggal belinya mau pakai apa? Bisa macam-macam sebenarnya ya. Lu mau beli pakai USDT bisa. Lu mau pakai kripto lain bisa, ini kayak semua tuh nyaris diterima, bahkan lu pakai card juga bisa di sini ya. Kalau lu ada Visa and Mastercard, bahkan pakai Google Pay maupun Apple Pay walaupun di Indo nggak terlalu banyak ya, itu bisa. Jadi sangat fleksibel untuk pembeliannya ya. Nah, setelah itu tinggal lu pilih mau beli berapa begitu. Nah, tapi sekali lagi mengingatkan untuk pembelian ya, sekali lagi untuk pembelian presale ini otomatis ya seperti presale yang lain, lu nggak akan langsung masuk ke wallet dulu ya. Nah, tetapi akan dicatat saat udah mau listing baru akan dikirim ke lu begitu ya. Dan sekali lagi untuk presale ini otomatis secara resiko akan cenderung lebih besar dibandingkan dengan lu invest BTC Ethereum. Itu udah pasti ya. Nah, jadi untuk presale ini mungkin secara risk tolerance-nya lu harus antara intermediate sampai ke agresif. Kalau ini mungkin intermediate bisa karena secara fundamentalnya cukup menarik begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk si Block Deck ini sendiri. Jadi ya lagi-lagi yang ingin gue tekankan adalah ini secara presale dari pertama kali kita bahas udah basically naik 100% secara harga ya. Ini kan benar ya 0,085, sekarang tuh udah jadi 0,017 ya, kurang lebih 100% begitu. Dan next batch ini bentar lagi juga sih ya, tinggal bentar lagi naik ke 0,0178. Dan secara money yang udah ke raise juga udah naik 100% begitu. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua pribadi, buat lu yang tertarik ya silahkan. Buat lu yang sudah beli dari 2 bulan lalu yang kemarin ya congrats juga, lu berarti udah kurang lebih udah untung 100% gitu. Nah, tapi buat lu yang sudah untung 100% nih ya, saat nanti dia sudah listing, lu harus ingat dulu tetap jaga resiko ya, walaupun ini presale yang lebih berfundamental. Kalau gua tetap menyarankan kalau bisa lu modal beres dulu. Lu modal udah beres, lu tenang sisanya. Mau jadiin cacing naga-naga ya monggo. Begitu ya. Dan sekali lagi untuk para para subscriber gua atau para penonton video gua yang terlalu banyak di altcoins, ya kalau bisa lu benerin dulu porto baru pertimbangkan untuk presale begitu, karena ya seperti yang gue bilang tadi secara resiko lebih besar gitu ya. Dan mungkin penekanan gue selanjutnya lagi adalah mengenai tim devnya. Ya, tim devnya lagi-lagi mereka ini transparan, mereka siapa, mereka ada LinkedIn-nya masing-masing. Dan kalau gue baca, ini rata-rata orang-orang yang memang ada di bidangnya, terutama ini nih si Dr. Maurice Herlihy ini ya. Dia itu masuknya ke dalam ini ya, kalau title dia tuh ke blockchain advisor. Dan lu bisa lihat sendiri, lu kebayang gak sih dia punya degree mathematics dari Harvard, punya computer science PhD dari MIT, dan juga dia pernah serve di faculty dari Carnegie Mellon University begitu. Jadi memang orang yang ya berkecimpung di dalam dunia itu, cryptography,
like computer science dan juga mathematics. Itu kayak memang di bidangnya banget lah gitu kesannya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk review kita atau lebih tepatnya update kita mengenai block deck. Selanjutnya mungkin gua akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.